Hidup Jokowi! Caleg gagal. Iya, caleg gagal di Indonesia tuh banyak sekali. Bahkan ada capres gagal. Anies Baswedan tuh capres gagal, Ganjar capres gagal. Duitnya habis triliunan, coba bayangin itu. Jadi nggak usah teriak-teriak caleg gagal. Banyak caleg gagal, bukan saya aja. Dan apakah kegagalan itu bisa membuat seseorang itu menjadi gila? Bisa. Tapi buktinya saya nggak gila. Artinya apa? Bahwa kegagalan itu lumrah bagi manusia. Jangankan jadi caleg gagal, jadi suami gagal juga banyak, jadi istri yang gagal banyak, jadi ibu yang gagal banyak, jadi anak yang gagal banyak, jadi manusia yang gagal banyak. Contohnya siapa manusia yang gagal? Spiritualitil, Roy Panci, itu adalah manusia-manusia yang gagal dalam hidupnya. Itu contohnya. Ya. Dan lebih baik kita menjadi caleg gagal daripada jadi manusia yang gagal. Manusia gagal itu manusia yang tidak memahami dirinya siapa, tidak memahami Tuhannya siapa, tidak memahami makna keberadaan dia di dunia ini untuk apa. Itu manusia gagal. Jadi kalau caleg gagal itu ya ketika gagal kita harus berhenti gitu. Jadi kegagalan itu bukan hal yang memalukan. Orang-orang yang teriak-teriak caleg gagal, itu adalah orang-orang yang merasa dirinya sukses. Padahal di dalam kehidupannya, kegagalan itulah yang membuat dia stres. Sehingga kalau ada orang gagal, dia ketawain. Caleg gagal, ini caleg gagal nih yang ngomong nih. Ini dia caleg gagal nih. Karena dalam kehidupan dia tuh kegagalan membuat dia down. Padahal bagi orang lain, kegagalan itu adalah semangat. Itulah ya, pembenci seperti itu. Dia tidak bisa mendowngrade orang karena kalah dalam bernarasi, karena otaknya nggak ada. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu negatif, yang menurut saya bukan negatif. Menjadi caleg gagal itu bukan hal yang negatif. Ya, itu adalah pemicu semangat kita untuk menjadi lebih baik. Sejak 2014 bersemangat menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menjadi pejabat publik itu sejak 2005. Kenapa tidak 2005 Pak Jokowi dijatuhkan? Kenapa tidak ada isu yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi? Kenapa? Karena saat itu Pak Jokowi didukung oleh PKS, didukung oleh partai-partai besar. Ketika 2014 Pak Jokowi mulai bertanding, muncul yang namanya iri dengki dari parpol-parpol besar ini. Termasuk dari kubunya Prabowo Subianto. Muncul rasa iri dan dengki. Karena apa? Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Kok dia bisa mencalonkan diri menjadi presiden? Pak Jokowi bukan tentara, bukan jenderal, bukan anak pejabat, bukan orang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi di Indonesia. Tetapi kenapa dia bisa menjadi presiden di tahun 2014? Sehingga muncullah para pendengki-pendengki ke permukaan ini. Mereka bergandengan tangan, kompak, ingin membuat Pak Jokowi jatuh berkeping-keping. Pak Jokowi ini kan ibaratnya berlian yang disukai oleh orang banyak. Mereka mau membanting berlian ini ke tanah, kemudian jatuh berkeping-keping. Karena kedengkian tadi itu. Mereka mendengki kepada Pak Jokowi sehingga mereka bersekutu untuk menjatuhkan Pak Jokowi. 2014 di obor rakyat mulai muncul isu Pak Jokowi jasanya palsu. Teman-teman harus tahu, ya. Obor rakyat itu buatan siapa? Obor rakyat memang diciptakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuan dibuatnya obor rakyat adalah ya tadi membuat kampanye hitam supaya Pak Jokowi tidak muncul terus. Mereka lupa, orang-orang beragama ini, yang mengaku ahli surga ini, lupa kepada kekuasaan tertinggi. Kekuasaan Allah. Mereka lupa. Pak Jokowi itu namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, akan memimpin Indonesia selama 10 tahun. Sehingga segala upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi tidak akan pernah berhasil. Dan terbukti, 10 tahun Pak Jokowi tetap eksis. Sampai beliau selesai menjabat menjadi presiden. Orang-orang yang sudah didukung oleh langit nggak akan bisa dijatuhkan. Kalian mau bersekutu dengan orang-orang ahli ibadah lah, dengan orang ahli agama, dengan ulama-ulama. Ribuan ulama mendukung kalian menjatuhkan orang yang sudah ditetapkan sebagai presiden. Tidak akan pernah bisa berhasil. Dan ini sudah terbukti dengan eksistensi Pak Jokowi. Bahkan nama Pak Jokowi semakin hari semakin terkenal, semakin harum. Pecinta Pak Jokowi kian hari kian bertambah. Bahkan anak-anak balita yang masih kecil-kecil umur 2-3 tahun sudah mulai mengenal nama
Jokowi lalu menangisi fotonya. Kenapa anak kecil yang masih suci, yang masih belum punya dosa, bisa melakukan itu? Melihat foto Pak Jokowi lalu menangis. Kenapa? Orang-orang beragama harus tahu ini. Dan ini bukan dibuat-buat. Anak kecil tidak bisa disuruh-suruh. Dia bukan dalam rangka membuat film. Anak kecil tidak pernah dusta. Tidak pernah berbohong. Ketika digendong Pak Jokowi, aduh, dipeluk rapat-rapat itu Pak Jokowi. Anak kecil. Ada nggak manusia yang tinggal di Indonesia, tokoh masyarakat, yang diperlakukan seperti itu oleh rakyatnya? Ada nggak? Tolong dong saya kasih tahu yang mana orangnya. Ada nggak seperti Pak Jokowi? Yang anak kecil lari-lari ngejar Pak Jokowi. Kemudian joget-joget gitu ngeliat Pak Jokowi. Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Ada nggak? Makanya saya heran dengan para pembenci yang tiap hari mulutnya keluar sumpah serapah kepada Pak Jokowi. Saya heran. Mereka sembunyikan kemana imannya itu. Tiap hari mencaci maki Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi. Tidak hanya Pak Jokowi yang disakiti, keluarganya ikut menjadi sasaran. Kemana hati nuraninya? Apa mereka buta matanya? Tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan Pak Jokowi? Buta mereka, matanya. Nggak bisa melihat itu. Kalau orang yang sudah memahami arti kehidupan, tentu akan melihat fenomena ini luar biasa. Rasulullah SAW sering mengatakan di hadis-hadis, bahwa nanti di akhir zaman dunia ini akan porak-poranda, banyak tukang fitnah, penjahat lebih banyak dari orang baik di akhir zaman. Kita kan sudah melihat. Tukang-tukang fitnah itu bermunculan tanpa merasa berdosa. Memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu tanpa rasa dosa sedikit pun. Sepertinya setan saja kalah sama mereka. Setan melihat manusia zaman sekarang ini ya. Udah ampun, saya kalah sama kamu. Manusia kamu lebih sadis dari kami, kata setan. Akhirnya setan bengong. Kita nggak perlu kerja nih bos. Karena manusia itu lebih gila dari kita. Nggak perlu kita ajarin, mereka sudah jahat. Itu buktinya tuh. Berbondong-bondong orang pakai jilbab. Wah, teriak-teriak Allahu Akbar, tapi memfitnah, menghina, melecehkan seorang presiden yang sudah bermanfaat buat negara kita. Saya ini mengikuti sepak terjang Pak Jokowi itu sejak 2012. Jadi bukan baru-baru aja. Bahkan ada orang yang sok tahu bilang, ini termul baru nih. 2012 saya mengikuti Pak Jokowi. 2011 saya baru keluar dari FPI HTI. 2012 saya melihat Pak Jokowi menjadi gubernur. Yang tidak saya pilih. Saya tidak memilih Pak Jokowi. Dan saya merasa bersalah tidak memilih beliau menjadi gubernur DKI. Sehingga 2012 saya bertekad menjadi daihat Pak Jokowi. Dan saya tulus melakukan itu karena saya sangat berterima kasih kepada beliau. Yang sudah memperbaiki Jakarta. Seperti yang saya angan-angankan sejak puluhan tahun yang lalu. Saya ini ditinggal orang tua saya umur 18 tahun di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sendirian. Orang tua saya, keluarga saya pindah ke Jawa Timur. Saya nggak diajak karena saya masih sekolah. Saya nggak mau ikut karena saya ingin menyelesaikan sekolah saya dulu. Makanya saya tinggal sendirian. Karena orang tua saya kesal, akhirnya saya tidak dikirimi duit. Jadi saya cari duit sendiri di Jakarta. Susahnya saya hidup di Jakarta sendirian tanpa biaya dari orang tua. Menyebabkan saya tahu kondisi Jakarta, tahu kondisi birokrasi di Jakarta seperti apa. Saya pernah dikerjain kok sama itu administrasi di kelurahan. Waktu mau bikin KTP, mau pindah alamat, mau ngurus ini, ngurus itu. Saya dikerjain, dimintain duit. Tahun berapa itu saya diperlakukan seperti itu di Jakarta? Tahun 1990. Suap itu sudah biasa di kelurahan. Sudah biasa itu. Sampai saya apatis. Saya berpikir begini, saya ini hidup sendiri di Jakarta. Jadi saya mencari makan sendiri. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Saya susah-susah sendiri. Jadi untuk apa saya mencintai Indonesia? Untuk apa saya mencintai negara ini? Karena negara tidak peduli dengan saya. Orang tua saya nggak peduli, negara tidak peduli dengan saya. Saya sekolah banting tulang saya nyari duit. Negara tidak peduli dengan itu. Bahkan ketika saya ngurus pindah rumah itu, ya dimintain duit. Tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Apalagi saya sendirian begini, nggak ada siapa-siapa. Nggak dibantu sama sekali. Oleh lurah, nggak ada yang bantu saya. Jadi saya apatis. 2012 saya menyaksikan dengan mata kepala saya. Bagaimana Jakarta ini berubah oleh seorang kurus kering yang tidak pernah saya perhitungkan sebelumnya. Saya dulu menganggap bahwa gubernur Jakarta sampai kiamat pun akan seperti itu. Rakus semuanya. Tidak peduli dengan warga. Ternyata Pak Jokowi berbeda. Pak Jokowi tidak seperti pejabat-pejabat lain. Sejak saya ketemu Pak Jokowi, pemahaman saya tentang Islam berubah 180 derajat. Ternyata inilah Islam yang sebenarnya. Bukan seperti yang saya bayangkan waktu itu Islam harus begini. Saya belajar dari Pak Jokowi. Bagaimana menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi nggak usah heran ya pembenci Pak Jokowi, jangan nggak usah heran. Kenapa saya begitu mati-matian membela Pak Jokowi? Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Siapa Pak Jokowi? Saya melihat bagaimana beliau menjadikan dinas-dinas di DKI ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Lagi pembenci ngomong begini. Itu Jokowi sering dihina, difitnah karena dia penipu. Karena dia tukang ngibul, karena dia itu membuat kita susah, karena dia begini. Berarti kamu itu goblok.
Kamu tidak bisa membaca. Kamu tidak bisa menganalisa. Kamu tidak bisa membangkitkan hati kamu, naluri kamu untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya. Seseorang ketika diberi cobaan dunia oleh Allah, di mana dia dihujat, direndahkan, dicemooh, maka dia adalah orang yang dicintai oleh penciptanya. Allah nggak mau membuat Pak Jokowi itu tinggi hati. Allah ingin menjaga kerendahan hati Pak Jokowi dengan dimunculkannya orang-orang yang menghina dia, memfitnah dia. Makanya sampai sekarang Pak Jokowi kan selalu ngomongnya rendah. Ya, saya ini cuma orang kampung. Kalau mau ketemu Pak Soeharto, itu harus melewati 7 tahapan. Itu harus dilewati. Nggak sembarangan mau ketemu Pak Soeharto. Nggak sembarangan. Emang kamu pikir gampang ketemu Pak Harto? Tapi kalau mau ketemu Pak Jokowi, gampang. Tunggu aja di jalan. Oh, Pak Jokowi mau kesini nih. Tunggu di jalan. Wah, udah kita kejar. Pasti Pak Jokowi akan terima kita. Mau diajak salaman. Zaman Pak Harto, ya, sampai era SBY, kalau presiden mau lewat ke sebuah tempat, itu semua dikelirkan, atau nggak arti kelirkan? Dibersihkan, nggak boleh ada orang di situ. Nggak boleh ada orang. Pokoknya clear. Nggak boleh ada rakyat di situ menyambut-nyambut, nggak boleh. Kecuali orang yang sudah dipersiapkan untuk menyambut. Dan orang-orang yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan beliau itu, oh itu digojlok dulu sebulan sebelumnya. Nanti Bapak akan ke sini. Kamu nanti begini, sebulan itu digojlok dulu, suruh baris berbaris, suruh begini, suruh begitu, suruh begini. Mesti lulus dulu ini, apa P4. Di screening dulu. Jangan Pak Jokowi nggak ada itu semua. Mau ketemu Pak Jokowi lari aja, Pak Jokowi. Udah langsung Pak Jokowi buka jendela, salaman, berhenti dulu, kata berhenti dulu, udahlah, rakyat mau ketemu saya, nggak usah dihalang-halangi, nggak usah terlalu begitulah, kata Pak Jokowi. Namanya pas pampres disuruh berhenti, ya berhenti. Buka pintu, Pak Jokowi keluar, pas pampres gelagapan, aduh gimana nih, bingung pas pampresnya. Orang lari-lari mau ketemu Pak Jokowi, semua salaman disambut Pak Jokowi, salaman. Udah, salaman. Bahkan dia ngeluarin buku, kalau ada anak-anak dikasih buku, kasih kaos, dan kasih ini, kasih itu. Ada nggak sih presiden kayak gitu? Nggak ada. Kalian cari dari ujung bumi itu, sampai di tempat kalian tinggal. Presiden yang seperti itu kalau ada selain Pak Jokowi, tunjukkan ke muka saya. Makanya jangan heran kalau DJ anak jenderal itu mendukung mati-matian Pak Jokowi. Karena saya melihat kebenaran. Gitu loh. Ya, bukan saya ngada-ngada, bukan saya ngawur, membela ngawur-ngawuran gitu. Ngapain saya membela ngawur-ngawuran? Saya membela orang yang benar, orang yang baik. Karena apa? Nanti akan saya pertanggungjawabkan. Saya sudah diberi perintah di sini. Ketika saya mati suri, ya, perintah di pundak saya. Bahwa saya harus membela orang baik. Membela orang benar. Nggak boleh takut. Saya harus bersuara dimanapun saya berada. Nah, karena keberanian saya berbicara seperti itu, maka saya diberi tugas untuk menjaga Indonesia. Dari mana? Dari spiritualitel, dari Roy Panci itu. Dari orang-orang jahat yang ingin ngerjain pemerintah. Yang ingin mendoktrin rakyat dengan ajaran-ajaran sesat mereka untuk membenci pemerintah. Begitu. Kalau Pak Jokowi, saya belum ketemu negatifnya. Jadi kalau ada orang-orang, Jokowi itu penipu. Penipu apa? Kalian ditipu apa oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi menipu kalian apa? Kalau SBY jelas, saya tahu kinerja dia. Saya ngikutin juga kok. Banyaknya proyek-proyek mangkrak itu. Mereka menggelontorkan duit triliunan untuk proyek-proyek megawatt. Ternyata berhenti di tengah jalan. Puluhan proyek berhenti di tengah jalan. Akhirnya sebagian besar Pulau Jawa banyak yang masih belum masuk listrik. Di era Bapak Jokowi, proyek-proyek itu dibenahi satu persatu. Dan akhirnya di Pulau Jawa hampir 100% nyala lampunya. Bahkan itu dilakukan juga di Sulawesi, Papua, Kalimantan, Aceh. Di mana banyak orang yang membenci Pak Jokowi, Aceh itu juga dibenahi oleh Pak Jokowi. Diperhatikan. Pak Jokowi bisa menempatkan dirinya sebagai presiden. Bagaimana dia harus mengatur Indonesia secara adil dan merata. Memberikan kesejahteraan, memberikan hak-hak rakyat secara adil. Pak Jokowi menggunakan APBN tidak pernah dihambur-hambur. Beliau menggunakan APBN sesuai dengan kebutuhannya. Dengan skala prioritas. Supaya teman-teman maklum kenapa Pak Prabowo gampang digoblok-goblokin sama anak buahnya. Beliau itu orang kaya sejak lahir. Bapaknya itu, kakeknya itu kaya bener. Bapaknya itu kaya betul. Jadi Pak Prabowo tidak pernah mengalami yang namanya susah. Hidup susah nggak pernah. Hidupnya happy terus, banyak duit terus. Beda dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sejak kecil itu udah hidup susah. Miskin. Pindah-pindah rumah karena rumahnya digusur terus. Bukan langit yang paling tabah,
melainkan dada yang berkali-kali dijadikan halaman bagi hujan kata-kata yang kehilangan rasa. Bukan batu karang yang paling kuat, melainkan hati yang diam-diam menjahit retaknya sendiri ketika dunia memilih menjadi palu. Di sebuah sunyi yang tak pernah disiarkan berita, ada seorang lelaki yang memunguti serpihan namanya dari jalan-jalan yang penuh ludah prasangka. Ia tidak menangis di hadapan kamera, sebab air mata baginya adalah bahasa yang terlalu suci untuk dipertontonkan kepada keramaian. Maka ia menyimpannya di balik senyum sederhananya. Sementara malam-malamnya menjadi samudra yang hanya diketahui Tuhan. Betapa manusia mudah menghunus huruf menjadi belati. Mereka melemparkan kata yang lebih tajam dari pedang, lebih pedih dari sayatan sembilu. Mereka tidak hanya memanggil namanya, tetapi menyeret nama belahan jiwanya ke dalam lorong-lorong kebencian. Mereka tidak hanya melukai dirinya, tetapi menggores buah hatinya, seolah darah keluarga adalah tanah lapang yang bebas diinjak siapa saja. Bahkan wanita terhormat yang telah selesai mengajari cinta, lelaki perkasa kebanggaan yang telah menunaikan letihnya kehidupan, ikut dipanggil kembali untuk dihukum oleh kesalahan yang tak pernah mereka lakukan. Begitulah fitnah selalu rakus melahap setiap kebencian dan kedengkian. Barangkali tidak ada luka yang lebih perih daripada melihat orang-orang yang kita cintai menanggung hujan yang seharusnya jatuh di pundak kita. Betapa ingin seorang ayah berkata, biarlah aku saja. Namun angin kebencian tidak pernah mengenal belas kasih. Ia mengetuk semua pintu, mengacak seluruh ruang, lalu pergi sambil meninggalkan abu di dalam hati. Ada malam ketika seluruh negeri tertidur, tetapi seorang lelaki masih terjaga, bukan karena kekuasaan, melainkan karena doa yang memedih. Ia menyebut nama istrinya dalam lirih yang tak terdengar. Ia menyebut anak-anaknya dengan kasih yang tidak pernah ditulis sejarah. Lalu ia menyebut ibu dan ayah dengan suara yang nyaris patah. Maafkan aku jika namaku membuat kalian ikut dipikul oleh kata-kata. Tak ada saksi, hanya langit yang diam-diam basah. Orang-orang mengira kesabaran adalah kelemahan. Padahal kesabaran adalah gunung yang memilih diam meski isi dadanya dipenuhi letusan. Kesabaran adalah laut yang tetap menerima ribuan sungai keruh tanpa kehilangan birunya. Kesabaran adalah pohon tua yang tetap memberi teduh kepada tangan-tangan yang melemparinya batu. Dan lelaki itu memilih menjadi semuanya. Ia tidak membalas, bukan karena tak mampu, tetapi karena ia tahu dendam selalu meminta korban baru. Sedangkan maaf seringkali memilih menjadi yatim. Ia membiarkan cacian mengering sendiri, membiarkan fitnah kehabisan nafasnya, membiarkan waktu menjadi hakim yang tidak pernah bisa disuap. Namun jangan pernah mengira bahwa hati yang diam tidak pernah berdarah. Ada luka yang tidak mengucurkan merah, ada tangis yang tidak menghasilkan suara, ada sesak yang bahkan tidak mampu diterjemahkan oleh bahasa. Sebab sebagian penderitaan memilih tinggal di tempat yang tidak bisa disentuh manusia. Jika suatu hari orang-orang bertanya, mengapa ia tetap tersenyum? Mungkin jawabannya sederhana. Karena senyum terakhir sering menjadi benteng bagi hati yang hampir runtuh. Karena tidak semua pejuang mengangkat pedang. Sebagian hanya mengangkat kesabaran. Dan itu jauh lebih berat. Kelak, ketika semua teriakan telah menjadi debu, ketika semua cacian kehilangan gema, ketika semua fitnah berhenti mencari telinga, yang tertinggal bukanlah siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang paling lama bertahan tanpa kehilangan kasih. Dan bila sejarah akhirnya membuka jendelanya, semoga ia menemukan bahwa pernah ada seorang manusia yang berkali-kali dihina, berulang kali dicaci, keluarganya ikut diseret, ayah ibunya ikut dipanggil oleh kebencian. Namun ia memilih tetap berjalan, tetap mendoakan, tetap memaafkan. Sebab ia percaya tidak ada kemenangan yang lebih agung daripada hati yang tetap mencintai setelah berkali-kali disakiti. Maka dengarkanlah. Bila malam terasa terlalu sunyi,
Mungkin itu bukan kesunyian, melainkan suara kesedihan yang telah belajar menjadi kesabaran.